Bayar 500 juta bisa lulus IPDN. Tuh. Apa ini? Praja itu tukang ghosting cewek. Fakta. Coba. Mitos. Yo, ini dia. Welcome back to Mendoza. Mike, episode lalu kamu kok gak ada kemana? Biasa, Apa? ada kerjaan lain sebentar pergi. Ngapain? Ada lah, nggak usah disebut. Makin hari kok makin gemoyan saya. Kenapa? Ya, subur. Saya alhamdulillah sehat. Mike, Ya. kita bermain mitos dan fakta lagi nih, Mike. Wow. Kita kembali bermain Mitos dan atau fakta. Ini salah satu. Kan? Yes, tapi Nah. kali ini langsung aja, Mike. Oh iya. Kali ini sama rekan seangkatan kita. Iya. Langsung berkenalan saja. Yang spesial. Dari ladies first. Ladies first. Ladies first. Baik, izin memperkenalkan diri, Nindya Praja Putri Maria Angela Arianto, asal pendaftaran Kalimantan Barat. Ibu kota baru ya? Bukan. Hah? Bukan. Itu Kalimantan Timur. Bukan barat ya? Tetangga. Tetangga ibu kota. Jauh barat ke timur. Oh, setelah barat ke timur. Nggak dekat ya. Sebenarnya dekat ini. Yes. Langsung aja. Halo sahabat Praja, panggilannya penonton kalian nih. Sahabat Praja. Sahabat Praja. Halo sahabat Praja, perkenalkan nama saya Nindya Praja Muhammad Arya Ramadan Semba, asal pendaftaran Nusa Tenggara Barat. Sekian. Wow. Pantas ya sama-sama gak jelas. Pantes saya dipanggil sini. Iya. Ternyata. Ada hubungan orang dalam. Wah. Nah, kamu itu kalau lain kali Ya. bintang tamu itu jangan yang dekat, kan masih banyak yang Enggak. Panggil dari Ada Aceh. yang komen kemarin di Ah. episode sebelumnya. Apa? Undang dong. sama Kak Semba. Semba. Saya cari tahu siapa sih Semba ternyata. Hmm. Ente juga. Sopor. Oh ya, ini fun fact aja. Iya. Apa? Kalau Maria ini adalah korput angkatan kita juga. Wow. Korput angkatan 30. Ah. Nanti ada fotonya nih. Bentar. Oh iya, Saya sama itu Maria, wali kota apa? PLT wali kota wanita Praja. Ini ada fotonya. Ada lagi. Kalau Semba ini apa Semba? rakyat biasa. Rakyat biasa. Masyarakat biasa. Kalau diibaratkan IPDN itu adalah pemerintahan ini, saya ini ketua ormas. Yes, benar sekali. Menyuarakan tapi tidak bisa bersuara. Nanti juga ya ini agak. Kartu kuning. Oh nanti Yang tolong, barusan itu offset. ya tolong nanti krunya Menu Menza siapkan fluid, barangkali ada yang kelewatan ya. Sama Ya ditandain ya kan mana yang dekat ya. Yes, benar sekali. Mike, jelaskan dong peraturan mitos atau fakta kali ini. Bentar. Apa? Sebelum mulai, Apa? saya mau tanya dulu. Ini Menu Menza singkatannya MM nih. Maksudnya apa nih? Itu sudah ada, nanti bisa dicek di sana. Iya. Mengingatkan saya kepada sesuatu gitu. Oh, bisa dicek di IG kenapa namanya Menu Menza. Itu yang kita mewawancarai langsung dari eksekutif. Saya kira ada alasan lain begitu. Oh, tidak. Mungkin ada yang tahu alasan lain bisa komen di Komen di bawah bawah. sini. di bawah. Ya. Yang kakak-kakak yang Ini kita main mitos dan fakta. Iya. Bukan MM. bukan MM ya. Yes. Jadi langsung ke peraturannya saja ya. Jadi peraturannya nanti kita akan kasih pertanyaan yang mencekam, tidak tahu, tegang. Nah, nanti kan jawab kita hitung 1, 2, 3. Nah, kalian jawab mitos atau fakta, pilih menurut kalian tuh fakta atau mitos. Nah, tapi jangan tegang-tegang. Nanti kalau tegang kejenggalan. Iya. Offside. Ya. Nanti kamu ikut saya ke set bawah. Offside lagi.
Pertanyaan pertama dari saya, Mek. Siap. Langsung. Mitos atau fakta? Mitos. Belum. Belum. Mitos atau fakta? Praja itu cuma ngandelin seragam. 1, 2, 3. Mitos. Kok bisa? Sembah. Siapa dulu? Kayaknya nih. Katanya ladies first. Kayaknya Kita udah sama keluar. ya. Oh, Yes. men's first. Bukan men's ya? Apa kalau? Ya. Kalau menurut saya mitos karena mungkin memang benar tapi tidak seluruhnya seperti itu. Yes. Karena kalau dikerucutkan dalam Algoritma. kalau dikerucutkan dalam hal mendekati lawan jenis, memang kalau dari pandangan masyarakat umum, dari yang saya wawancara beberapa rekan saya di daerah, memang yang namanya sekolah kedinasan itu memiliki Daya nilai plus tersendiri di mata masyarakat umum, ya seperti itu. Tapi bukan berarti juga hanya itu yang ditonjolkan, yang maksudnya hanya itu yang dijualnya, seperti itu menurut saya. Tapi menurut saya tuh kita memakai seragam itu karena suatu kebanggaan, bener nggak? Karena kita itu sudah tes masuk sini tuh penuh perjuangan, sulit, apalagi kita masa muda kita juga bisa dibilang terpotong kan untuk memperjuangkan suatu cita-cita yang harus dicapai itu, bener nggak? Asik. Bisa sekali. Dan juga memang merupakan kewajiban kita dimanapun kita berada, walaupun kita sedang melaksanakan dinas cuti, judulnya saja dinas cuti, masih berdinas, maka dari itu kita memang harus menggunakan seragam. Yes, benar sekali. Kalau Maria, Kenapa mitos? Kalau dari saya sendiri kenapa mitos? Karena kan seperti yang kita tahu, benar juga tadi yang udah dikatain sama Adet, kalau misalnya kita masuk ke sini juga kan butuh perjuangan, kita juga udah ngelewatin tes. Kayak kita tuh kayak sebenarnya dalam arti kata kalau katanya praja itu kayak pembayatan. Nah, kita tuh kayak sudah ada ritualnya sendiri untuk mendapatkan seragam ini. Nah, sudah itu seperti dalam artian kalau misalnya pandangan orang selalu bilang kayak, ih dia pakai seragam nih buat ini, buat sombong-sombongan. Kan tadi sudah juga dikatain sama Semba kalau misalnya kalau kita kan melaksanakan dinas cuti, bukan cuti, dinas cuti. Nah, dan itu tuh mewajibkan kita untuk memakai seragam. Padahal kan pasti orang-orang banyak bilang di luar kayak, ih sombong, ih kenapa sih kesini-sini aja harus pakai seragam, masa ke pasar harus pakai seragam, kesini pakai seragam, sombong sengaja aja tuh supaya kelihatan keren pakai seragam. Nah, padahal kan sebenarnya tidak, memang kita tuh diwajibkan untuk memakai seragam walaupun kita melaksanakan cuti. nah, Taban, itu kan juga sudah ada di peraturan tentang kehidupan praja. Nomor 63 tahun 2012. Nah, nanti bisa ditampilkan nih. Kasihan editor kok banyak Ya nggak apa-apa, biar jelas kenapa iya. kita itu memakai seragam, bukan karena soal, karena itu suatu kewajiban yang harus kita taati. Betul sekali. Selanjutnya, Mek. Kita pertanyaan kedua. Ini menurut akun-akun sosial media, Instagram, Twitter, banyak. Anu micet. Oke. Mitos atau fakta? Praja itu tukang ghosting cewek. Oh, dari perempuan dulu ya, Mek. Iya. Karena ini kan cewek. 1, 2, 3. Fakta. Sama, kenapa kan kamu tidak menjawab? Karena ini berat. Mitos atau fakta? Untuk lelaki ini berat. Ya, mitos atau fakta? Mitos. Pasti mitos. Ini dia. Kalian juga pendapatan kayak Demi gini. apapun ini fakta guys, Ya, ini fakta. silakan. Oke, dari Maria. sisi Nah. wanita dulu. Iya. Kayak gini ya, kalau dari sisi wanita sebenarnya nggak cuma praja aja yang suka ngeghosting cewek. Sebenarnya semua cowok-cowok, semua laki-laki tuh emang pada dasarnya ngeghosting cewek. Tapi kalau emang ditanya praja ya kan praja putra berarti kan juga cowok, berarti juga ngeghosting cewek. Betul nggak? Enggak, tadi Mitos. Oh, ini betul. Ini betul karena kalian itu dilahirkan menjadi seorang lelaki. Yes, tapi Maria menjawab mitos. Nah, Kita fakta, melihat dia tahu. fakta. Silakan dari sisi lelakinya, Semba. Saya dukung Menurut NSM. saya ghosting ini sebenarnya Gimana? SM kita harus kita lanjut lagi. Kalau menurut saya sebenarnya untuk perajak ghosting cewek ini sebenarnya bukan ghosting ya, lebih ke arah
memilih yang terbaik kalau menurut saya. No. Setuju, No. memilih. Di antara yang terbaik. Yes. Nah, untuk mencegah timbulnya sakit hati dari wanita yang didekati ini, maka Yes. dilakukan dengan cara perlahan menghilang. Kan disebut tetap hilang. Itu salah. Bukan perlahan menghilang. Maksudnya berpindah ke yang lebih baik, yang lebih Ah, tepat, yang Jadi lebih pas artinya, menurutnya. artinya Tapi mundur perlahan. No. Mundur perlahan, bukan ghosting. dan Mundur tetapi kan perlahan. kalian sudah mem-PHP-in, berarti itu namanya juga ghosting. Mungkin dia merasa, mungkin dia merasa oh ini wanita ini terlalu Nah. baik untuk saya ya Saya kan. meluruskan saja. Dia pantas mendapat yang lebih baik, makanya dia mundur perlahan si peraja ini. Nah, Gitu. benar. Bukan berarti nge-ghosting langsung hilang tuh. Enggak seperti itu. Satu-satu. Ini sebenarnya pembelaan sebagai seorang lelaki, Enggak. seorang raja. Ini menurut sudut pandang masing-masing aja. Ya. Nah, kalau dari saya nih, Ya. bukan mengghosting. Nah. Tapi kan kita kan sudah berumur nih. Ya. Harus cari di mana yang serius, gak main-main waktunya. Betul. Di mana kalau bukan cocok ya udah, bukan meninggalkan, kita mengakhiri dengan yang baik-baik. Karena kita kan inginnya ke depan dengan yang baik-baik kan. Itu bukan mengghosting. Iya. Kalau dari saya. Kalau dari saya nih, Karena ada lagi Mek, karena kalau Pokoknya mencari yang sekali ya, sempurna Mas. itu nggak pernah ada. iya. Yang sempurna itu dibentuk. Nah, Terus satu. Ntar ini quote saya yang terakhir. Kamu bikin saya mikir lagi kamu. Aduh. Terusan. Oh, udah lanjut ya, Kak. Gas. udah kalau gitu dari saya nih. Jadi misalkan mungkin ghosting dalam konteks selama pendidikan, mungkin dia sering kenal, sering dihubungi lama-lama mulai jarang nih. Karena kita itu peraja kan kegiatan bilang full pada. Mungkin kita jarang menghubungi, kadang-kadang mungkin sehari ya, mungkin malam aja, pagi nggak pernah sampai siang. Mungkin itu nih maksud ghosting Ya, oleh mungkin wanitanya menanggapnya seperti itu. Ya gini. Jika kita Bisa jadi. bilang padahal kita Gini, kesimpulannya bagi kalian semua yang tahu jawabannya, tolong tulis di kolom Yes. komentar. Karena puji Tuhan saya sekarang di sini Putri sendiri, jadi saya tidak bisa memberikan pembelaan apapun. yes winner. Oke, komen di bawah sini. Oke, guys. tiga. Mitos atau fakta? Fakta. Belum. Kayaknya fakta jawabannya ini. Cinta beda agama lebih baik dari cinta beda kontingen. Bentar Mek, ini kayaknya perlu pemikiran yang sangat matang. Meditasi dulu nggak sih? Jangan kelamaan, nanti episodenya terlalu bisa ganti nanti. Ya udah, langsung saja. Udah terlalu lama itu. 1, 2, 3. Mitos. Nah kenapa? Sembah. Menurut saya mitos karena kalau cinta beda kontingen itu kita sama-sama punya kontingen, sama-sama tahu ya seperti apa Yes. mekanismenya. Nah, cinta beda kontingen ini urusan manusia dengan manusia dan tentunya bisa diselesaikan secara kemanusiaan, kekeluargaan bersama Yes. manusia. Yes. Nah, sedangkan cinta beda agama ini urusan manusia dengan Tuhan. Saya pernah baca suatu quotes dari Versa Besari yang dia tulis di akun Twitternya. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Mana? Pacaran beda agama itu berat. Ujungnya kamu harus memilih antara mengkhianati kekasihmu, mengkhianati Tuhanmu, atau yang lebih parah lagi, meminta kekasihmu mengkhianati Tuhannya. Wah. Berarti ada 3 kemungkinan gitu kan? 3 kemungkinan yang semuanya berat. Yes, benar sekali. Sepakat sih apa ini? Menurut Marian. Sangat amat persis sama yang saya bilang, karena kan kita juga sama-sama tahu kalau misalnya pacaran beda kontingen ya namanya juga kita manusia, kan kita juga nggak tahu jodoh kita di mana. Mungkin saya yang dari Pulau Kalimantan jodohnya orang Sumatera atau orang Sulawesi ataupun dimanapun itu ya, Datang anggota nanti ya. nah atau mungkin pokoknya di manapun kan kita belum tahu jodohnya kita. Nah, sedangkan kalau untuk berbicara mengenai Tuhan kan itu juga pastinya kita di agama masing-masing, di kepercayaan kita masing-masing kan juga Yes. kita sudah tahu konsekuensinya bagaimana. Yes. Betul sekali. Jadi intinya jawabannya lebih baik beda kontingen. Oke. Lanjut. beda. Tapi emang ya benar karena premisnya itu lebih sedikit Ya. kemungkinan Ya. untuk mengkhianati tadi itu. Iya. Benar. Ada quotes yang bagus banget dari Kakak Ramasin. Nah, di versi Nanti. Yes. Versi Versa besar. Yes, Yang benar. besar itu terinspirasi dari Maksud L? Anda, yang keempat. Oke. Jangan keempat. Mitos atau fakta? Bayar 500 juta bisa lulus IPDN. Tuh. Apa ini?
1, Yang 2, pernah dengar? 3. Mitos, pasti mitos. Mitos, nggak mungkin. Tapi kita kan bayar masuk sini. 50.000. 50.000. Yes, benar sekali. Itu. Administrasi ya. Administrasi. Kan Tes. kalau kita mau tes apa? SKD tentu kita harus bayar Iya. 50.000. Kalau pertanyaan Sampai 500.000. Iya. Sampai 500 juta. 500 juta. Nah, tapi kalau pertanyaan ini pasti jawabnya emang mitos sih, emang nggak bayar sepeser pun kan. Ada 50.000. 50.000 ya. Maksudnya untuk Buat bisa lulus. Iya. kan bisa lulus kan kita belajar. Iya. Enggak kayak gini. Klarifikasinya kayak gini. Sebenarnya kalau misalnya orang bilang katanya butuh 500 juta buat nyogok itu nggak benar. Kecuali kalian bilangnya kita butuh 500 juta buat kita mempersiapkan diri kita, itu baru benar. Misalnya les atau misalnya kita bimbel dan lainnya kayak gitu. Benar sih. Itu kan balik lagi ke diri kita kan, bukan untuk menyogok bagian katanya belakang ke kanan kiri. Nggak ada Bukan seperti Jadi itu. kan kalau tes kesehatan kan mungkin harus ada yang diperbaiki dari gigi, betul, dari apa gigi mata biasanya kan, karena kan biasa paling berat juga katanya mata Varises, plastiknya, ya. betul sekali. Mungkin itu. Varikokel dioperasi ya. Iya. Varikokel dioperasi emang seperti Iya, itu nggak bisa Bagian. kan? Pertanyaan selanjutnya. Saya Mike. Gatel itu. Mitos atau fakta? Kuliah di PDN itu gratis. Semuanya dibiayain oleh negara. 1, 2, 3. Fakta. Sebenarnya sih. Udah. Udah fakta ya. Sama-sama tahu kan, MC juga tahu kan? Ya. Orang luar mungkin tahu. Tahu lah. Pasti Karena kita kita kan kedinasan. Ya. Kedinasan Pasti itu mau cari semuanya. tahu info tentang IPDN pasti tahu kan. Iya. Klik di Di sini ada spcp.ac.id. Di Yes. sini. Karena kita sudah membahas SPJP juga dan di dalamnya PDN ada di sebelah sana episode. Oke. Selanjutnya, Mek. Oke lah. Saya. Yes. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Mitos atau fakta? KSA itu tempat peraja buat mantul. Oh ya, sebelum itu, Mek. Bentar. Apa? Orang-orang di luar kan nggak tahu KSA itu apa. Nggak KSA tahu. itu adalah kamar sakit asrama yang ada di PDN. Jadi semacam tempat klinik ya buat orang-orang yang sakit di Buat PDN. peraja. Nah terus ini disebut mantul. Mantul itu apa? Mantul itu makan tulang. Makan tulang itu maksudnya gimana? Tahu nggak? Jadi ya saya bayar. makan tulang itu sebuah istilah di PDN yang artinya kurang lebih tidak mengikuti kegiatan wajib Ketika rekan-rekan lainnya rekan-rekan melakukan kegiatan wajib tanpa alasan yang jelas. Nah itu namanya Itu mantul. mantul. Nah Tapi sebelum itu belum dijawab. Ya. Itu mitos atau fakta? yes benar sekali. Tujuan ketiga. 1, 2, 3. Mitos. Ya. Misalnya mitos. Ya. Sepakat sih kalau aku juga mitos, karena siapa juga yang mau ke KSA kan, tempat orang ya semoga kita dijauhkan dari penyakit juga kan. Maunya sehat-sehat, hidup lurus-lurus saja. Kalau bisa jangan menyentuh KSA lah. Itu kalau di sini ya. Selanjutnya, Udah gitu aja ya. ya. Ternyata Nah. sesimpel itu. Kukira ada pembelaan. Pertanyaan selanjutnya, Siapa yang membaca ini? aku lah. Oh, iya, Oke. Enggak, ada sini aja biar aku yang baca. Yang berdua aja jadi tukeran. Tapi saya jawab. Tukeran. Posisi. Oke. Gak gitu juga, Mek. Jadi aneh. Kita sudah dikontrak. Iya. Lagi Ini bentar. ada- Atau mau tukeran kontrak? Hah? Ada honornya enggak? Oh, ada nanti di belakang. Oke. Di balik kamera. Ya, kapan saya membaca ini? Oke, lanjut langsung. Yes. Lemari praja itu pasti rapi. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Fakta. Bisa dibuktikan? Bisa. Ayo. Nanti ada Nanti fotonya lemari saya. Ya, bisa nanti ditampilkan fotonya ini. Tapi kan nggak mungkin kita menampilkan fotonya lemari itu kan tidak etis. Sebuah privasi tidak jadi. Editor, Kalau apa? Dihapus. Yes. Nanti kalau lemari lupa ya. aku pasang. Tapi emang Mike, kalau kerapian itu mencerminkan sebuah karakteristik orang, benar nggak? Karena awalnya dari Diksar pun kita diajarkan untuk selalu rapi dalam segala kondisi karena awalnya memang terpaksa kena sidak dan lain sebagainya. Ya,
Nah, kemudian terbiasa lama-lama menjadi karakter, kebutuhan kita sendiri bahwa Ya. kerapian itu merupakan kebutuhan ya. Yes, benar. Kalau melihat buka lemari, kalau ngeliat rapi itu kayaknya seneng aja bawaannya. Buat ngambil bajunya juga seneng, mau Iya. pilih mana sama aja lah. Sama aja. Tapi kalau berantakan itu, Kumuh rasanya. ya Baru buka langsung buang, Jas. baru ambil salah ambil. Banyak baju teman ya. Untuk ketentuan kan juga sudah ini kan sudah ada aturannya. Ya, kan? kayak- Sudah ada juga namanya PUDD lemari. yes, PUDD itu apa? Nggak tahu. Peraturan urusan dinas dalam. Itu. Tapi jangan nggak tahu kan, bodoh. Enggak. Nanti itu ada kayak lipatannya harus berapa senti, itu sudah ada nanti itu diatur. Kalau yang ingin masuk PDN pasti akan merasakan. Pasti akan belajar apa itu namanya PUDD. Pernah lihat Gimana sih? postingan ini kan? Ya Allah izinkan aku tidur di. Sebagian dari PUDD seperti itu. Kalian bed, Bed rapi, selimut rapi, sepatu. Nah, Telah ditata semuanya pokoknya sesuai tidak bisa dengan dipungkiri di semua kedinasan pasti gitu juga. Betul sekali. Nah, oke, Mac, selanjutnya. Dan ini adalah pertanyaan terakhir. Woi, berat Yes, ini. berat. Oh, belum. Ini berat, tegang, mencekam. Mungkin orang perlu tahu. Oke, pertanyaannya, mitos atau fakta? Kalau praja itu sakit, obatnya adalah lari siang. 1, 2, 3. fakta. Coba. Mitos. Wow, ini dia aku suka perdebatan ini. Yes. Fakta. Jawabannya Dari sama. Maria dulu. Nah, Maria semangat. mungkin dari saya, kenapa saya milih fakta? Karena puji Tuhan saya benar-benar ngerasain ya. Kan kalau misalnya kan kita di sini dituntut supaya kita tuh bermental baja, kita tuh nggak boleh pura-pura sakit, kita nggak boleh lemah lah intinya. Nah, dulu saya pernah nih disuruh buat kayak saya pernah sedikit dalam artian saya sakit, cuman panas sedikit. Nah, pusing-pusing dikit. Terus dari pamong pengasuh kami kayak suruh beliau berkata seperti ini, coba kamu bawa olahraga aja, olahraga sih. Nah itu beneran, waktu saya lari memang keluar tuh kayak ibaratkan panas-panas demam-demam yang ada di tubuh saya kayak keluar dengan perlahan, dan setelah itu dibawa tidur bentar langsung sehat, dan itu benar-benar kerasa banget di badan saya. Jadi bagi kalian mungkin yang mau tahu tips and trick kenapa praja itu jarang sakit, nah itu caranya. Itulah caranya kenapa kita jarang sakit dan bisa mengatasi atau melawan rasa sakit kita. Kalau mau lihat kita cuti juga, kita sering keluar siang-siang. Ya, kalau saya buat sendiri. Mitos karena mungkin pada zaman praja-praja zaman dahulu ya, maksudnya zaman-zaman dulu mungkin memang seperti itu, dipukul rata. Jadi kalau ada yang sakit dikasih lari segala macam, mungkin dari cerita-cerita yang terdahulu. Tapi untuk sekarang mungkin tidak bisa dipukul rata seperti itu. Mungkin ada yang sakitnya memang betul sakit yang kronis seperti itu, tipes kah, bagaimana kan nggak bisa. Kita kasih lari makin sakit nanti. Takutnya nanti kan di Malah pingsan. Pingsan, segala ya, macam. ya. Sedangkan kalau untuk ya sakit-sakit ringan seperti pusing, demam-demam dikit itu memang kalau dibawa lari itu memang bagus. Langsung plong gitu. plong gitu. Penyakitnya keluar bersama keringat lari itu. Yes, benar. Ya itu mungkin beberapa pantangan dan yang ada di PDN lah ya. Yes, mitos atau fakta. Atau mitos atau fakta. Tiba di akhir segmen, Ah. seperti tradisi-tradisi kita. Tradisi. Yes. Jadi kita punya tradisi. Ada tradisi. Ada tradisi. Bukan tradisi yang lain. yang belum penza sendiri. Kita harus kenalkan kepada orang-orang. Tradisi MM ya. Yes. Yang punya nih. Tradisinya apa, Mek? Jadi bintang tamu memberikan sedikit quotes motivasi Yes. atau pesan untuk penonton di luar sana. Nah, ini harus dibuat baru atau boleh kita ambil dari mana? Boleh, terserah Anda. Bebas. Dari Semba dulu. Iya. Ya, Semba. It's your time. Ini quotes berhubungan dengan doktrin awalnya. Iya. Saya pernah dengar di sebuah kartun animasi anak-anak. Dia puisi begini. Kok dia puisi? Bunyinya seperti ini. Hidup itu memang tidak adil. Jadi biasakan diri terima-terima. Oh. Siap. Benar lah sebenarnya juga. Kayak gimana? Kan terima-terima. Kita harus mensyukuri apa yang Apa ada. yang kita dapat terima. Oke. betul. Nah, terus dari Maria. Mari. Oke, untuk dari saya sendiri nggak berat biasa aja.
Jadi kalau dari saya, jangan pernah kalian puas akan satu pencapaian yang telah kalian capai. Karena ingat, sudah banyak yang kalian alami di hidup kalian selama ini. Tetapi ingat juga, banyak sekali yang belum kalian alami di dunia ini. Karena itu, jangan lupa, jangan cuma HP yang kalian pegang, tetapi hidup juga harus kalian genggam di tangan kalian. Sangat berbobot sekali. Beras kapasitas wali kota ya. Beda rakyat biasa. Ormas. Oke, terima kasih buat Rama Seba dan Maria Angelo. Maria Angela. Terima kasih sudah hadir di Menu Menza Podcast dan menceritakan Mitos atau fakta, menceritakan mitos atau fakta di PDL. Ya setelah ini kan diundang lagi lah. Ya, Dua ribut. Sekarang nanti mungkin banyak yang minta Iya. Undang lagi. undang lagi. Oh ya, Siapa tahu Komisun. ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, dan nyalakan Lonceng. notifikasi. Sini. Di mana? Di sini. Nah, nanti kalau ada mau komen siapa bintang tamu selanjutnya, request bisa ke DM ke Menu Menza. Atau nyari kontak kakaknya yang berdua ini. Ada. Nah, Di kalau sini, kontak komen ini di sini. Host. di komen Di sini, nanti di sini, siapa di sini, aja di sini. bisa curahkan isi hati kalian juga bisa, nanti akan dibalas oleh adminnya ya. Admin Menu Menza. Yes. Dibalas. Terima kasih. Saya ucapkan kembali kepada bintang tamu kita. Tepuk tangan dulu dong. Oke, baik. Apa lagi? Biasa. Sudah. Sudah. Oh ya, sudah. Sumbulan saja. Ya, nah, kita penutupan dulu. Oh iya. Sampai jumpa di Menu Menza selanjutnya. Menu Menza, maju.